Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnadi, saya dari Prodi Manajemen. Akan menyelesaikan tugas nasional intelijen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Supriyadi, STP, MPD. Selanjutnya, pentingnya kecerdasan emosional di masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting di dalam perkembangan seseorang manusia. Remaja adalah seorang anak yang mulai tumbuh untuk menjadi dewasa. Merupakan masa yang banyak mengalami perubahan dalam status emosinya, khususnya pada kecerdasan emosi. Goldman 2008 menjelaskan bahwa remaja secara ideal memiliki apa yang disebut kecerdasan emosional, karena kecerdasan emosional mencakup pengendalian diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Kecerdasan emosional sebagai serangkai kemampuan pribadi, emosi, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntunan dan tekanan lingkungan. Hasil beberapa penelitian di University of Vermont mengenai analisis struktur neurologis otak manusia dan penelitian perilaku oleh Leduc dalam Fordham 2016 menunjukkan bahwa dalam peristiwa penting kehidupan seseorang, emosional intelijen selalu mendahului intelijensi rasional. Emosional intelijen yang baik dapat menentukan keberhasilan individu dalam prestasi belajar, membangun kesuksesan karir, mengembangkan keharmonisan hubungan suami istri, dan dapat mengurangi agresivitas khususnya di kalangan remaja. Selanjutnya, Rustiana 2013 menjelaskan bahwa salah satu faktor yang paling penting adalah kecerdasan emosional pada remaja peserta didik SMP. Catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan 339 kasus tawuran pelajar sepanjang tahun 2012. Kasus tawuran yang didominasi oleh remaja pada peserta didik SMP ini meningkat 128 kasus jika dibandingkan tahun 2013. Dalam Komisi Nasional Perlindungan Anak ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional para peserta didik SMP masih tergolong rendah. Hal ini dirasa sangat wajar dikarenakan paradigma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah kecerdasan intelektual lebih penting dibandingkan dengan kecerdasan emosional. Goldman 2008 berkata, kecerdasan intelektual hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan lain. Di antaranya adalah kecerdasan emosional, yakni kemampuan memotivasi diri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati, berempati, serta kemampuan bekerja sama. Goldman 2008 membagi aspek kecerdasan emosi menjadi 5 aspek dasar, yaitu mengenai emosi diri, pengaturan diri atau mengelola emosi, motivasi, empati atau mengenai emosi orang lain, dan keterampilan sosial. Goldman 2008 menjelaskan bahwa kecerdasan emosi tidak berarti kesempurnaan dalam realisasi manusia, namun diperlukan untuk meningkatkan keterampilan sosial. Slide selanjutnya. Keterampilan sosial yang bagus membantu menciptakan interaksi yang baik dalam berealisasi. Kecerdasan emosi diperlukan karena kecerdasan emosi adalah kemampuan khusus untuk membaca
perasaan terdalam mereka yang melakukan kontak dengan orang lain dalam berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan emosional seseorang tinggi menurut Kursey dan Fluid, Boros, Smaranda dan Meslek 2015 memiliki ciri-ciri atau indikator perilaku tertentu yang dapat diamati, antara lain yaitu: pertama, ingin tahu tentang orang lain, orang yang memiliki sebanyak mungkin. Yang kedua, orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi akan mengetahui di mana letak kekuatan dan kelemahan dari dirinya sendiri. Ketiga, kemampuan untuk fokus dan konsentrasi, memiliki kemampuan untuk selalu fokus berkonsentrasi dengan apa yang dikerjakan dan apa yang ingin dicapai. Yang keempat, berusaha menjadi orang yang lebih baik dan bermoral. Hal ini berkaitan dengan cara membangun hubungan interpersonal dengan orang lain. Kelima, orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi cenderung memiliki jiwa sosial. Yang keenam, pandai membaca ekspresi wajah orang lain, mampu merasakan perasaan orang lain. Selanjutnya, berdasarkan pada ciri-ciri tersebut dan berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa siswa kelas 7 salah satu SMP di Surakarta dalam berteman cenderung membentuk kelompok-kelompok, sehingga siswa yang tidak memiliki kelompok terlihat lebih sering menyendiri. Siswa kelas 7 saat pembelajaran lebih sering berbicara dengan teman lain daripada mendengarkan penjelasan guru, sehingga dapat dikatakan bahwa siswa kurang konsentrasi saat pembelajaran. Saat berbicara dengan teman, masih ada siswa yang berkata kasar kepada teman lain. Siswa cenderung bersikap egois atau mementingkan kelompok dibandingkan memberikan bantuan kepada teman yang bukan kelompoknya. Dari hasil observasi tersebut, pada 60 siswa dapat diidentifikasikan siswa kelas 7 memiliki karakteristik: satu siswa hanya berteman dengan orang tertentu, ada 12 siswa dalam kurung 20%. Yang kedua, kurang mampu konsentrasi saat pembelajaran sebanyak 35 dalam kurung 58,3%. Kurang memiliki moral yang baik, dengan kata lain kurang membangun hubungan interpersonal dengan orang lain, ada 18 siswa kurung 30%. Kurang memiliki jiwa sosial sebanyak 22 siswa, totalnya 36%. Selanjutnya, berdasarkan Kursey dan kawan-kawan, ya, boleh langsung itu aja ke apa sih intinya tadi itu apa yang slide ke 11 kalau salah. Nah, tujuan penelitian aja ya, sama tujuan penelitian aja tuh ya. Tujuan penelitian berdasarkan pada permasalahan penelitian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk ingin mengetahui hubungan antara berteman dengan dukungan sosial dengan kecerdasan emosi pada siswa SMP di Surakarta. Selanjutnya, yang kedua, ingin mengetahui hubungan antara pertemanan dengan kecerdasan emosi pada siswa SMP di Surakarta. Yang ketiga, ingin mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan kecerdasan emosional pada siswa SMP di Surakarta. Ingin mengetahui besar kontribusi pertemanan dan dukungan sosial terhadap kecerdasan emosi pada siswa SMP Surakarta. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian diharapkan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang
psikologi, khususnya psikologi pendidikan. Yang kedua, manfaat praktis dalam meneliti ini ditunjukkan untuk para pihak yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut. Sekian. Terima kasih.